bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini konteks besar kita tentang berkepribadian lebih dari sekedar talenta, dan kesuksesan lebih dari sekedar talenta. Talenta perlu ditambahkan inisiatif, karena inisiatif dapat menggerakkan talenta. Bagaimana kita supaya menjadi orang berkepribadian bertalenta plus? Yang pertama, kita perlu bertanggung jawab atas hidup kita. Filsuf Yunani Socrates berkata, untuk menggerakkan dunia, gerakan diri kita terlebih dahulu. Tunjukkan orang yang mengabaikan rasa tanggung jawab untuk kehidupan sendiri, dan saya akan tunjukkan orang yang juga kurang berinisiatif. Tanggung jawab dan inisiatif tidak dapat terpisahkan. Setiap orang memang pasti mengalami kemunduran. Kita semua menghadapi banyak masalah dan hambatan. Dari waktu ke waktu, kita semua merasa keadaan bertentangan dengan diri kita. Tapi kita tetap harus berinisiatif. Dick Butler menegaskan, hidup itu tidak adil. Hidup takkan adil. Hentikan sedu-sedan atau rengekan kita dan segera wujudkan. So, bertanggung jawablah atas hidup kita. Yang kedua, ujilah alasan-alasan kita nggak memulai. Diuji, ditanyakan. Filsuf Tiongkok Mencius menjelaskan, jika tindakan-tindakan Anda tidak sukses, carilah sebabnya dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda sudah bertindak tepat, seluruh dunia akan berpaling kepada Anda. Jadi, jika kita kurang berinisiatif, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan dengan mengubahnya adalah mengidentifikasikan masalah terlebih dahulu. Renungkan alasan-alasan orang kurang berinisiatif. Jadi tanyakan, apakah kita menafikan akibat tidak berinisiatif dan tidak bertanggung jawab kepada diri kita sendiri? Apakah kita menunggu semuanya sempurna sebelum kita bertindak? Apakah kita berhayal tentang hari esok daripada kita memfokuskan tindakan kita pada hari ini? Atau ada beberapa masalah yang mencegah kita mengambil tindakan? So, ingat, yang terpenting adalah memisahkan alasan logis dari dalih. Dalih cenderung menyalahkan seseorang atau sesuatu di luar diri kita. Dalih bagaikan tanda keluar dari kemajuan. Dalih mengalahkan kita dari jalan yang kita tempuh. Ketahuilah, beralih dari kegagalan menuju kesuksesan itu lebih mudah daripada beralih dari dalih menuju kesuksesan. Jangan berdalih. Setelah melakukan hal tersebut, kita dapat mengalihkan perhatian kita kepada alasan, sekaligus cara menguasainya. Lalu yang ketiga, fokuskan pada keuntungan menyelesaikan tugas. Merengkuh kesuksesan terasa sangat sulit jika kita selalu menunda. Penundaan adalah penyubur hadirnya kesuksesan. Ketika kita perlu waktu lama untuk mengontrol peluang, kita akan kehilangan kesempatan meraih
peluang tersebut. Pikirkan keuntungan yang dihasilkan, misalnya keuntungan finansial. Apakah itu juga ada keuntungan membukakan jalan bagi hal-hal menuju langkah-langkah berikut dalam kesuksesan kita? Atau apakah itu bisa merupakan tonggak sejarah dalam perkembangan kita dalam penyelesaian atau tugas yang lebih besar? Atau kita melihat ada satu keuntungan bahwa kita akan lebih tangguh secara emosional? Coba cari alasan positif. Pasti alasan positif dapat ditemukan. Itu akan mendorong kita berinisiatif. Lalu bagilah tujuan-tujuan kita dengan teman-teman kita yang membantu kita. Tidak ada orang yang sukses sendirian. Charles Lindbergh, orang yang perkali terbang sendirian menyeberangi samudra Atlantik, pasti membutuhkan bantuan orang lain. Einstein tidak mengembangkan teori relativitas sendirian. Columbus tidak mungkin menemukan dunia baru sendirian. Mereka semua membutuhkan bantuan orang lain. Istri kita, pasangan kita, sangat membantu kita. Kita harus menghargai bantuan yang diberikan orang lain untuk meraih impian-impian kita. Berbagilah tujuan dan impian kita dengan orang yang memperdulikan kita, yang mendorong dan membantu kita. Ini mungkin ada resiko. Kita harus berani dikritik, berbagi harapan dan ambisi kita. Namun memang kita harus berani mengambil resiko. Yang kelima, bagilah tugas-tugas besar menjadi tugas kecil. Lihatlah tugas sebagai dari sisi kategori. Apakah itu sasaran besar atau sasaran kecil? Prioritaskan tugas sesuai dengan kepentingan. Apakah itu penting sekali, kurang penting, atau perlu diabaikan? Lalu susun tugas berdasarkan urutan-urutan. Lalu kerjakan tugas sesuai dengan kemampuan. Dan selesaikan tugas juga dengan kerjasama tim. Lalu yang keenam, alokasikan waktu khusus bagi tugas yang mungkin kita tunda. Dawson Trotman, penulis dan pendiri The Navigators, mengatakan, waktu terbanyak yang tersita adalah waktu untuk memulai sesuatu. Lalu yang ketujuh, ingat, persiapan termasuk melakukan. Jadi persiapan termasuk melakukan. Banyak orang hanya ingin memikirkan ide dan tidak melakukannya. Seorang penulis selalu menulis. Seorang pemimpin selalu memimpin. Kita harus bertindak menjadi seseorang yang diidam-idamkan. Novelis Louis L'Amour yang sudah menulis 100 judul buku dan terjual 230 juta eksemplar mengatakan, mulailah menulis tentang apapun. Air Leden tidak akan mengalir keluar hingga keran dibuka. Sekedar keinginan tidaklah cukup. Maksud baik juga tidak cukup. Talenta juga tidak cukup. Kesuksesan memerlukan inisiatif. Michael Einier, pendiri Success.net, mengatakan, ide takkan bernilai. Niat tidak punya kekuatan. Rencana bukanlah apa-apa, kecuali semuanya diikuti tindakan. Lakukan sekarang juga. Salam berinisiatif yang mampu menggerakkan talenta. Dan salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.